Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran kita yaitu tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu 1. Perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu menghasilkan makhluk hidup baru tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua macam, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ditandai tanpa adanya campur tangan manusia, yaitu seperti spora. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji, contohnya paku. Yang berikutnya, akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah dan bercabang-cabang, contohnya zahir. Kemudian umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang mengembung karena berisi cadangan makanan berupa cat tepung, contohnya ubi jalar. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis memiliki struktur berlapis-lapis dan tunas di bagian tengah juga, contohnya bawang merah. Kemudian geragi atau stolon. Stolon merupakan batang beruas-ruas yang tumbuh menjalar di permukaan tanah, contohnya stroberi. Selanjutnya itu tunas. Tunas berasal dari tumbuhan induk dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya pisang. Kemudian tunas adventif atau tunas liar. Tunas liar merupakan tunas yang muncul bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun atau ujung akar, contohnya ujar bebek. Kita lanjutkan, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ditandai dengan adanya campur tangan manusia. Jadi di sini bahwa manusia berperan dalam hal vegetatif buatan. Bisa dilakukan seperti mencangkok. Mencangkok yaitu menumbuhkan akar dari batang yang berada di atas tanah agar dapat ditanami tanaman yang baru. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berkambium atau tumbuhan dikotil, contohnya mangga. Nah, bisa kita perhatikan ini cara mencangkok. Tahap pertama, kita perhatikan batang daun yang agak tua, kemudian kita kuliti. Setelah dikuliti, baru kita bungkus dengan tanah. Kita ikat kedua ujungnya. Setelah beberapa lama, setelah tumbuh akarnya, baru kita tanam dalam tanah. Kemudian yang berikutnya itu dengan cara menempel atau okulasi, yaitu menempel mata tunas dari satu tanaman ke tanaman lain. Ini contoh yang bisa ditempel seperti jeruk. Nah, ini gambar bagaimana itu cara menempel. Menempel bisa dilakukan biasanya untuk memperbaiki hasil dari tanaman. Yang berikutnya itu dengan cara menyambung kopulasi atau empang. Dilakukan dengan cara menyambung batang bawah suatu tanaman lain sehingga diperoleh tanaman yang baru. Bisa kita perhatikan biasanya di
bisa dilakukan menyambung pada singkong. Bisa kita perhatikan gambar berikut bagaimana itu cara menyambung atau mengentek. Kemudian menyetek, yaitu menanam potongan bagian tubuh tanaman. Contohnya singkong. Hal ini biasa kita lakukan bagaimana itu menanam singkong. Bisa kita perhatikan gambar, ini contoh bagaimana itu menyetek. Kita potong, lalu bawah batangnya kita tanam. Nah, yang berikutnya itu merunduk. Merunduk yaitu membelokkan bagian dahan atau ranting ke dalam tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Nantinya, pada bagian yang dibelokkan akan muncul akar. Jika telah banyak akar, dahan itu bisa dipotong dan dipindahkan dari induknya. Nah, bisa kita pakai gambar berikut. Ini adalah tanaman yang sudah dirundukkan. Nah, pada bagian ini kita tunggu beberapa lama, akan tumbuh akar-akar di dahan atau di rantingnya. Kemudian dipotong dan dipindahkan dari induknya, lalu ditanam ke dalam tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya bunga. Bisa kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bunga lengkap. Nih, ada bagian-bagian bunga. Ini ada mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya itu bunga. Dalam bunga ini ada itu anak kelamin dari bunga. Anak kelamin dari bunga yang pertama itu ada itu putih. Anak kelamin betina yang menghasilkan sel telur. Kemudian benang sari. Anak kelamin jantan menghasilkan serbuk sari. Ini bisa kita perhatikan gambar dari kepala putih. Ini tangkai putih, bakal buah. Kemudian kepala sari, tangkai sari. Nah, terjadinya itu pembuahan bila ada itu penyerbukan. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Penyerbukan ada 4 jenis, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan nastar. Demikian pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas, coba dikerjakan ya, yaitu buatlah contoh 10 jenis tumbuhan dengan cara berkembang biakan.